Tokoh nasional hingga ketua umum partai ramai-ramai bersuara tentang indikasi kecurangan pemilu. Anak presiden yang ikut berkontestasi menjadi faktor. Apa yang mungkin dilakukan presiden untuk menguntungkan anaknya di Pilpres 2024? Inilah Top Review. Gedung Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta tampak dipenuhi para jurnalis. Mereka sedang menunggu rapat pleno tertutup untuk penetapan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Setelah rapat pleno tertutup usai, para komisioner KPU yang berjumlah 7 orang termasuk Ketua Hasyim Asyari menggelar konferensi pers. Dalam pernyataan yang dibacakan Komisioner KPU Idam Holik, KPU menyatakan 3 pasangan baca pres yang sudah mendaftar di KPU, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dinyatakan memenuhi syarat dan secara resmi menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan penetapan Capres-Cawapres ini, pemilu memasuki tahapan yang semakin penting. Namun di sisi lain, sejak beberapa saat terakhir penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil serta bebas dan rahasia menjadi tanda tanya banyak kalangan. Tak kurang dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga menyuarakan keprihatinannya atas munculnya indikasi akan adanya pemilu yang tidak lagi jujur, adil, bebas dan rahasia lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Praktek kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi. Maka melalui reformasi janganlah lupa lahirlah demokratisasi melalui pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan terbatas, serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Sementara itu, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka minta bukti jika ditemukan adanya kecurangan sekaligus meminta untuk melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kemarin dari kementerian sempat khawatir adanya kecurangan di pemilu 2024. Ya dilaporkan aja misalnya ke Bawaslu atau apa misalnya kecurangan atau apapun itulah ya. Mas soal yang KM kemarin mas yang Faktor Gibran sebagai salah satu kontestan Pilpres memang memicu kekhawatiran penyelenggaraan pemilu akan berjalan tidak jujur dan adil. Ini karena Gibran merupakan putra dari Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai presiden. Dikhawatirkan penggunaan instrumen negara untuk memenangkan kandidat favorit istana akan membuat pemilu berjalan tidak jujur dan tidak adil. Memang ada di pesimisme ya di kalangan publik terutama. Ketika Pak Jokowi bilangnya A, tapi dia tidak lakukan apa yang dikatakannya A itu. Di akhir-akhir ini loh, itu dua tahun terakhir ini nampaknya perubahan itu begitu drastis terjadi pada Pak Jokowi. Yang orang takutkan, tidak mungkinlah seorang bapak itu tidak mendukung anaknya. Apalagi anaknya menjadi bagian dalam pertarungan elit kekuasaan seperti itu ya. Nah intinya ada kecurigaan, seuzon masyarakat bahwa bisa saja nih Pak Jokowi menggunakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang dia punya gitu misalnya. Karena gejala-gejalanya sudah mulai nampak itu yang ditonjolkan oleh beberapa teman-teman di daerah, markasnya disatroni, balihonya diturunkan dan seterusnya. Keprihatinan juga ditunjukkan oleh sebagian tokoh nasional, diantaranya budayawan Gunawan Muhammad dan tokoh agama Romo Beni Susetio.
Mereka sowan ke kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri di Rembang, Jawa Tengah untuk curhat soal kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Termasuk diantaranya penyelenggaraan pemilu yang terindikasi ada masalah kecurangan. Karena zaman sekarang itu kepercayaan pada sesama itu sangat tipis. Pertama, banyak sekali kebohongan yang juga diucapkan oleh Presiden dan orang-orang lainnya. Kedua, karena semua ini sekarang ini bisa dibeli, kesetiaan bisa dibeli, suara bisa dibeli, kedudukan bisa dibeli. Jadi apa yang ikhlas itu sudah mengalami erosi yang berat. Nah, kalau sebuah masyarakat kehilangan saling percaya, ya selesai. Elemen masyarakat sipil memang harus mencermati betul karena ini masalah serius. Pemilu yang berjalan tidak jujur dan tidak adil akan memicu protes yang masif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.